Itu semua ada. Kenapa mereka bubar tuh? Kalau kata si Charles Hoskinson beda beda visi. Boleh dicek di itunya di YouTube banyak. Kalau si Charles Hoskinson tuh pengennya kayak gini gitu. Kalau si Ethereum pengen open source murni gitu. Terus si sistem treasury-nya pengen begini misalkan. Halo malam teman-teman semua. Kembali lagi di acara Investor Crypto. Investor crypto. Yes. Nah, hari ini kebetulan di hari Imlek. Sekarang tahun apa, Pin? Nah, sekarang itu kemudian pas tahun kerbau logam nih, Dan. Oh Jadi gitu. benar-benar pas nih, bullish dan logam koin. Ya, mantap. Kayaknya teman-teman harusnya udah pada cuan ya sekarang ya. Kalau nggak Iya. buat cuan itu tuh katanya harus menggunakan jasa profesional gitu. Harusnya lempar koin apa aja sekarang untung harusnya. Yang dulu udah dengar video kita dari pertama sih, pastinya udah cuan ya harusnya. Iya harusnya cuan lah Cardano, Ethereum, XRP harusnya udah cuan itu. Si band protokol itu all time high sekarang hari ini. New all time high gitu. Oke. Tapi Ya, sekarang ya. kita mau bahas pertanyaan ya. Boleh? Oke, gua sharing aja langsung. Ya. Nah, kita ada pertanyaan dari ini nih, subscriber fanatik kita nih. Mas Eko. Subscriber terbaik lah pokoknya. Dia udah berapa pertanyaan ya? Udah banyak yang kita bahas ya, pertanyaan dari Mas Eko. Iya, gitu. Tapi ini harusnya mewakili semua teman-teman kripto lah gitu. Cardano PS beliau menanya Cardano PS ini Ethereum bagusan mana gitu. Nah, ini sudut pandang gua langsung aja ya gitu, sambil buka chart lah gitu ya. Kita melihatnya dari sudut pandang yang paling cuan aja mana gitu kan, bener nggak? Ya. Tujuan investor itu ya kan cuan semaksimal mungkin lah gitu. Ya. Nih kita buka chart Ethereum, kan kita buka chart Cardano. Nah, nah kalau teman-teman ngikutin channel kita, sebenarnya Cardano itu foundernya itu kan Charles Hoskinson. Dia itu dulu salah satu co-foundernya Ethereum gitu. Jadi co-founder Ethereum yang paling terkenal itu ya Vitalik Buterin. Sorry kalau salah nyebut namanya. Si Charles Hoskinson sekarang di Cardano, satu lagi sama Dr. Gavin Wood. Dia itu yang Ya. di Polkadot. Itu semua ada. Kenapa mereka bubar tuh? Kalau kata si Charles Hoskinson beda beda visi. Boleh dicek di itunya di YouTube banyak. Kalau si Charles Hoskinson tuh pengennya kayak gini gitu. Kalau si Ethereum pengen open source murni gitu. Terus si sistem treasury-nya pengen begini misalkan. Banyak lah, banyak beda visi kan gitu. Beda beda inilah vanilla flavornya beda gitu. Beda tujuan, beda tujuan. Beda tujuan itu sebenarnya. Ya, ya. Tapi hebatnya itu ya alumni Ethereum semuanya sekarang di top trend. Gila. Bahkan berurutan. Kalau kemarin sempat berurutan nih Cardano, Polkadot, Bitcoin, Ethereum berurutan itu Ethereum, Cardano, Polkadot gitu. Hebat ini alumni-alumni si Ethereum tuh keren-keren ya. Sekarang ya kita bahas gini. Kita bahas pertama ya perbandingannya market cap si Ethereum. Tapi secara fundamental menurut gua ya, kita udah dijelaskan di video-video berikutnya. Si Cardano itu punya potensi untuk overtake si Ethereum. Si Ethereum itu kalau tidak berbenah diri dengan dengan problem scalability dan fee yang terlalu tinggi, yang udah nggak masuk akal, bahkan sekarang ini orang-orang udah rada-rada kecewa di Ethereum. Dia kalau nggak berbenah diri, dia bakal di overtake sih menurut saya gitu. Jadi dua-duanya ya
hampir sebanding menurut gua. Pertama Ethereum dia kan first mover, dia pionir di dunia smart contract dan dApps-nya itu decentralized app-nya udah banyak banget. Token yang ekosistem token yang berada di Ethereum banyak banget gitu. Di Cardano kan baru ntar mungkin sekitar Maret akhir kan baru mulai ada token di versi di Cardano gitu. Jadi menurut gua secara fundamental hampir mirip ya gitu menurut gua. Potensinya itu besar sekali. Sama satu lagi Polkadot menurut gua itu mirip tiga serangkai itu mirip lah gitu. Tapi kita bicara market cap si Ethereum itu kan 204 miliar dolar, bayangin gitu. Udah all time high. Sedangkan Cardano market cap-nya berapa? Market cap-nya 29. Bayangin dia hampir 10 kali lipatnya. Kalau mau ke Ethereum menyamai Ethereum dia kan 10 kali lipatnya gitu. Secara fundamental sama, potensinya sama gitu. Kalau si ETH berbenah dan berhasil ya si Cardano susah juga gitu. Atau sebaliknya gitu kayak gitu. Nah, kalau dari sini kan kelihatan gitu market cap-nya aja masih jauh di Cardano, jadi potensinya menurut gua secara hitam dari sudut pandang investor Cardano menang gitu. Ya, bukannya gua tentang value investing gitu ya. Iya, dia harganya masih rendah gitu. Menurut gua sekarang ini harusnya setara Ethereum lah 200 miliar dolaran gitu. Nah, dalam hal itu Cardano menang. Sekarang si Cardano itu kan baru mulai smart contract-nya bulan Maret dan diperlukan waktu gitu. Ekosistem berjalan di Cardano itu nggak seperti si Ethereum. Ethereum kan udah mature banget. Nah, itu yang menang Ethereum gitu. Kalau gitu kita bandingin sekalian lihat sama Polkadot. Nah, Polkadot boleh sih. Polkadot kalau tadi kan dari segi market cap Cardano potensinya masih gede. Polkadot sama sorry. Di Polkadot itu posisinya market cap-nya Polkadot masih 25 ya mirip lah sama Cardano ini mah kadang kan suka susul-susulan ini gitu. Nah, itu satu dari market cap kita lebih menurut gua mending beli Polkadot atau Cardano daripada Ethereum. Soalnya dari segi market cap mereka jauh lebih kecil daripada Ethereum sedangkan potensinya lebih besar sama besarnya gitu. Itu satu ya. Kedua, secara fundamental si Ethereum dia ekosistemnya udah jadi gitu. Tinggal adopsi mainstream gitu. Dunia finansial beneran gitu dipakai di Ethereum gitu. Dia udah siap gitu. Kelebihannya nasi Cardano itu kan ekosistemnya belum jadi gitu. Bahkan fase gogennya aja belum selesai. Itu kemungkinan ya Maret akhir ini. Kalau si Polkadot itu kalau nggak salah udah selesai, tapi kan dia sistemnya itu kalau si Cardano kan kita bisa bikin smart contract sebanyak-banyaknya tuh kayak di Ethereum gitu. Nah kalau si Polkadot itu kan ada parachain. Nah itu parachain itu ada batasan 100. Makanya dia itu menawarkan parachain itu untuk aplikasi-aplikasi yang killer gitu. Jadi menurut gua si Ethereum udah siap ekosistemnya, Cardano sistemnya belum jadi tapi mau jadi. Si Polkadot dia sistemnya udah jadi tapi belum dApps-nya belum banyak seperti Ethereum gitu. Belum gitu. Jadi gitulah. Jadi kalau diurutin kalau itu kalau dari segi use case-nya ya Ethereum, Polkadot menurut saya terus Cardano, tapi bentar lagi Cardano juga sama gitu. Jadi yang menang Ethereum lah dalam hal ini gitu, dalam hal udah dipakainya gitu. Tapi dalam hal potensi, Kalau dalam hal tadi duit mah ya lebih baik Polkadot sama Cardano menurut gua. Terus itu dua ya. Sekarang ketiga. Tadi kan yang pertama yang menang Polkadot sama Cardano ya. Yang kedua yang menang Ethereum. Yang ketiga ini nih tim. Kita bicara tim. Menurut gua kalau tim paling solid itu ya paling keren ya Cardano sih.
kita lihat dari apa kurikulum vitae-nya lah, si developernya itu banyak PhD kayak gitu-gitu. Bahkan untuk developernya tuh doktor semua gitu. Terus dia kalau mau bikin algoritma itu dia lempar dulu ke forum-forum saintifik gitu. Jadi di peer review dulu gitu. Bener nggak algoritma yang dibuat itu gitu. Jadi dia kalau bikin algoritma tuh eh, kesalahannya di kita di masa depan tuh gitu. Kelebihannya sih dari segi tim kalau menurut gua Cardano sih. Polkadot tuh bagus gitu. Polkadot tuh bagus. Ethereum, kalau Ethereum menurut gua dia lebih ke open source gitu. Kalau si Cardano dia scientific banget gitu. Metodologikalnya keren lah gitu dia. Kalau si Ethereum open source banget gitu, beneran pecinta-pecinta open source yang jenius ngumpulnya di situ gitu. Kadang kurang akademis gitu, kurang kurang textbook lah. Kalau si Cardano textbook banget. Nah, si Gavin Wood juga kan dia doktor juga ya, PhD gitu ya, rada-rada akademik gitu. Dia di tengah-tengah lah menurut gua. Kalau diurutin tim itu yang paling gila menurut gua Cardano, Polkadot sama Ethereum menurut gua ya gitu. Tuh udah 3 tuh. Apalagi kira-kira yang mau dibandingin? Kalau ini, kalau teman gue bilang yang pengaruh adalah jumlah koin juga. Apakah Oh jumlah iya, koin terbatas atau nggak terbatas? kalau itu semuanya terbatas kan, si Ethereum terbatas, Cardano terbatas, si apa Polkadot juga terbatas. Ya kita lihat aja nih, circulating supply-nya 114 juta. Dia tuh terbatas 200 juta, ini tuh kalau nggak salah koinnya tuh sekitar 200 juta. Kalau si Cardano dia yang circulating supply 31 miliar miliar. Terus Tapi circulating ya. Kalau yang masih bisa dimainingnya berapa banyak lagi gitu? 45 miliar koin. Nah, kelebihannya gini, kalau orang tuh kadang gini, kalau Ethereum kan beli Ethereum ribuan ya. Kalau Cardano kan sekarang $1 aja enggak. Nah, itu dari sudut pandang investor kadang lebih menarik ya. Padahal walaupun gak ngepek menurut gua, yang ngepek itu kan market cap gitu. Harga koin tuh ya bebas. Menurut gua kayak Tapi sih jumlah koin yang bisa dimainin emang terbatas sih, ya. terbatas. Kalau Si yang gue dengar kan kalau kayak Doge katanya unlimited ya. Nah itu Dogecoin itu unlimited. Tuh kenapa gua nggak suka Dogecoin tuh, dia inflammatory dia teh, bukan deflatori kayak Bitcoin kayak Cardano kayak gitu. Itu mah hype buat gua. Makanya sih itu tuh secara fundamental Dogecoin itu tidak didesain untuk deflatori kayak Bitcoin gitu. Inflation dia kayak duit fiat kayak rupiah kayak gitu ditambah terus. Itu. Harusnya secara harga nggak akan nyaingin Bitcoin lah ya kalau Dogecoin sih. Ya kalau dipakai emang gitu harganya menurut gua si Bitcoin si Dogecoin itu tidak didesain untuk naik harganya sebenarnya mah. Dia kan nambah terus koinnya. Kalau Cardano, Bitcoin, Ethereum, Polkadot terbatas dia kan koinnya. Iya, iya, Gitu. iya. Gitu. Ya, makanya teman-teman yang baru ya jangan terlalu awam menurut hal ini. Secara teori pun Dogecoin itu tidak didesain untuk naik gitu. Emang dari awalnya begitu dia konsepnya. Tiap minggu tuh di berapa juta Doge kalau nggak salah. 14 juta kalau nggak salah gue baca. Iya. So nambahin terus di pasar makin banyak gitu. Gimana? Kalau buat hype doang ya emang keren lah si Elon Musk di pump terus gitu. Tapi secara fundamental gimana gitu. Kalau yang udah jelas-jelas aja menurut gua Ethereum udah pasti naik gitu. Dan menurut gue ya si Ethereum juga bakal solve ini permasalahan gas speed sama scalability juga gitu. Cuman nggak tahu nih. Dia pokoknya ketar-ketir nih. Tapi banyak yang bilang kan si Doge kan mau dipump ke $1 ya. Hmm. Kalau itu sih masih mungkin harusnya kan. Ya menurut gue secara kalau hype kalau ya kita jujur aja Pin. Kemarin itu pom-pom. Hype gitu. Frenzy lah. Kalau si Mike Novogratz itu frenzy bilangnya gitu. Bukan fundamental. Kalau dibilang $1 mungkin banget. Banyak yang endorse gitu kan. Banyak yang di endorse gitu. Selebriti yang di endorse terutama ya Elon Musk gitu kan. Tapi Gila. mungkin itu maksimalnya segitu kali ya. Gak tahu lah gua.
gitu. Soalnya gue mah nggak bisa, kalau hype itu nggak bisa dihitung ya. Kalau kalau Cardano kan ntar bakal habis, dia tuh habisnya berapa tahun gitu kalau nggak salah, 50 tahun apa gimana gitu si itu. Jadi kan setiap kayak kayak Bitcoin kan ada halving gitu. Jadi reward yang didapat si mining berkurang gitu. Sirkulasinya pasti makin ketat gitu. Cardano begitu ada halvingnya gitu. Makin sini Ethereum begitu gitu. Ya, ya. Berarti tadi Tuh, udah 4. udah 4 gitu. Kayaknya Ada dari lagi. dari 4 itu udah cukup menurut gua. Tadi kita bahas timnya, kita tuh dari ini dari harga juga ya. Kalau si Ethereum kan harganya mahal nih, walaupun ini cuman menurut gua receh sih. Orang harusnya lihatnya market cap gitu. Ini kan orang bilang 1.700, oh udah mahal. Cardano $1, oh murah. Padahal enggak juga kan gitu. Itu tuh kadang diuntungkan dengan apa? Dengan jumlah koin yang lebih banyak harganya terlihat murah gitu. Ya, ya, ya. Menurut gue emang sih, bukannya gue fans Cardano ya, emang paling the best. Pas gitu. Gitu. Jadi pas Oke. harganya nggak mahal-mahal sih. Polkadot juga bagus, tapi saran gua kesimpulannya buat Om Eko ya. Cardano vs Ethereum bagusan mana? Menurut gua tambahin lagi vs Polkadot lah ya. Semuanya bagus menurut gua. Saran gua beli semuanya itu. Wajib. Jangan milih, jangan take side gitu. Benar kan? Benar. Semuanya ngepam kok itu. Si Iya. si Ethereum lagi consolidate kali ya dia. Kan dia habis dari all time high udah naik gitu. Tapi secara ya itu menurut gua sih saran terbaik, dan menurut gua saran satu-satunya emang harus begitu. Pegang tiga-tiganya. Iya. Benar, paling benar itu, paling wise. Dan benar, terbukti benar gitu kalau ngikutin channel ini. Udah semua naik semua itu bertiga itu. Nggak usah pilih yang mana gitu, tiga-tiganya aja beli, itu mah wajib menurut gua. Gitu. Oke, itu jawaban buat Mas Eko ya. Iya. Tadi ada satu lagi pertanyaannya kalau nggak salah. Satu lagi ntar aja kali ya, terlalu panjang videonya. Oh ya udah. Oke. Oke kalau gitu. Oke. Sampai sini dulu kali teman-teman ya. Ya. Happy Chinese New Year juga. Semoga kita semua Ya. cuan di tahun ini ya. Kongsi pajai. Oke. Good. Yuk, dadah. Nah.